Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu dilimpahkannya atas kita. Keadaan kita akan selalu baik karena kasih Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam mengerjakan segala tugas aktivitas kami pada saat ini. Kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Tertulis demikian. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, Paus Leo ke-14, Paus yang baru, tidak lama setelah dilantik mengatakan bahwa pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini menegaskan kembali akan sikap gereja Katolik terhadap pernikahan sebagaimana yang dirancang Tuhan sejak semula, yaitu antara pria dan wanita. Dengan demikian, semua pernikahan yang bukan antara pria dan wanita tidak lagi diakui. Pria dengan pria atau wanita dengan wanita tidak dapat diberkati dalam pernikahan di gereja, karena itu bukan rancangan Tuhan. Sikap dan pernyataan dari Paus Leo ke-14 mendapatkan penentangan dari komunitas LGBTQ dan pendukungnya. Tapi bagaimanapun juga penegasan dan pernyataannya tetap berlaku. Kita perhatikan dalam Roma 1 ayat 26-27 ini, Tuhan membiarkan orang-orang yang memberontak, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hidup dalam kesesatan mereka. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi Tuhan menyediakan balasan atas semua kesesatan dan kejahatan mereka. Bukan rancangan Tuhan bahwa pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Dari semula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan merancangkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang diberkati, yang sesuai dengan kehendaknya. Bukan yang kumpul kebo, tinggal bareng, living together, tapi benar-benar harus menjadi suami dan istri, baik secara hukum negara dan juga diberkati dalam pemberkatan nikah di lembaga gereja. Ada cukup banyak orang yang dulunya LGBT, tapi kemudian bertobat lalu hidup dalam kebenaran. Salah satu pelaku LGBTQ bernama Jonathan Tan mengalami pertobatan dan mengubah haluan hidupnya menjadi sesuai kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman sekarang ini tidak sedikit orang yang merasa bisa menentukan sendiri nilai-nilai hidup mereka, termasuk dalam hal seksualitas dan hubungan antar pasangan. Prinsip kebenaran firman Tuhan tidak pernah out of date, tidak pernah ketinggalan zaman, tapi selalu relevan bagi kita semua. Dan kita mengerti dari firman Tuhan bahwa Tuhan merancangkan yang sempurna atas kita. Jangan keluar dari yang normal. Jadilah orang-orang yang normal, yaitu yang sesuai dengan rancangan Tuhan sejak semula. Orang-orang yang menolak Tuhan cenderung tidak akan mengikuti aturan Tuhan dan akan mengikuti aturan diri sendiri.
dan akibatnya mereka akan hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan, bahkan semakin cemar karena pikiran yang kotor, yang tidak sesuai firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita semua untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, bertobat dan meninggalkan sungguh-sungguh kehidupan kita yang lama yang berdosa, dan masuk dalam kehidupan yang kudus yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang masih hidup dalam ketidakbenaran, masih hidup dalam penyimpangan, mari datang kepada Tuhan, bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan mau mengampuni serta memulihkan dan menuntun saudara dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami untuk hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, tidak menyimpang dalam jalan-jalan pikiran kami yang salah, tidak mengikuti arus dunia yang berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk selalu hidup seturut kehendak-Mu, bukan seturut keinginan-keinginan daging kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami untuk selalu melangkah di dalam kebenaran-Mu. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.